Saya itu dulu pernah ikut diskusi ketika aliran sekuler itu berpandangan bahwa Quran sendiri mengakui Yahudi Nasrani, terus ngaku dalil innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara napa wasat asal. Tambahan enggak usah salah paham. Yahuda yang dimaksud di ayat itu adalah Yahuda yang masih menunjuk satu dinasti turunan Yahuda bin Yakub. Nasoro di situ juga Nasoro yang masih bahasa Arab. Itu artinya orang-orang yang menolong Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ketika terdesak, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansori illallah. Terus qala hawariyun ansori. Jadi Nasoro itu dari madadul kalimah, dari kosakata nasrun ansor, itu seseorang yang menolong. Berarti Nasoro di ayat itu tidak menunjuk Nasrani Trinitas. Tidak menunjuk Nasrani Trinitas. Sebab itu ayat tadi tidak ada sangkut pautnya bahwa Quran ngakui semua agama benar. Paham? Kamu sama paham ya? Jadi ayat itu tidak ada sangkut pautnya kalau Quran ngakui semua agama benar. Karena Yahuda menunjuk satu dinasti. Nasoro di ayat itu masih murni bahasa Arab. Dari kata Nasrun Ansor artinya yang menolong Nabi Sinten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idhina lahum uskunu hadhil qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum wa qulu qittatu wa qulul baba sujjata. Wa qulul baba sujjatan naghfir lakum khotoyakum. Sanajidul muhsinin. Fabaddala alladziina zalamu minhum qawlan ghayra alladzi qila lahum fa'arsalna 'alaihim rijzam minas samaa'i bima kanu yaslimun. Waskur lan ilinga sira Muhammad utawa ngelingno sira Muhammad. Kowe eling utawa ngelingno istilah nalikane den dawuhna lagu maring Bani Israil. Niku aulad Yakub. Lagu maring Bani Israil. Uskunu nempato sira kabeh di qaryata ikilah perkampungan Baitul Muqaddas tegese ing Baitul Maqdis. Wa qulu lan mangono sira kabeh ing saking Baitul Qaryah hae situm nalikane utawa kapan piye wae karep sira kabeh. Wa qulu lan ucap sira kabeh khittatun. Amruna khittatun, amruna di kepentingan kita utawi urusan kita iku khittatun iku kakurange dosa utawa kelebure dosa. Waktu lan mlebu sira kabeh al-baba ing pintu gerbang babal karya titik gerbang perkampungan sujatan hale sujud. Sujud dan kinain kelan sujud sing penghormatan boten sujud waktu jagah boten sujud sing napa. Hanya ana badhe. Nasfir mongko nyepuro ingsun dinuni lan non waliya ilang. Lapat nasfir mabniyan halekan mabna lil maqbul dadi istighfar lakum. Nasfir mongko nyepuro ingsun dinuni lan non nasfir. Walya ilan kelan ya mabniya lil maqbul yukfar. Diwaca yukfar mongko den sepura lakum kedhe sira kabeh apa foto ya apa kesalahan sira kabeh. Sana jitu bakal nambe ingsun al-muslimin ing pira-pira wong sing lakoni ihsan fitoati lan taat sawaban ingsun nambahi ing ganjaran. Fabadala mongko ganti sapa alladzina zalamu wong sing dolen minum sangking Bani Israil kaulan ing siji dawuh utawi siji aturan. Wira lagi kan sak liyane dawuh ila kang den dawuhna peladi lagu maring Bani Israil. Pakaulah mongko padha ngucap sapa Bani Israil habbatun fi sya'ratin. Habbatun iku sak biji fi sya'ratin dalam siji sya'rat siji syair. Niku gandum utawi jagung jenis gandum. Wa takhalulan padha mancing sapa Bani Israil ya sabuna kali padha ngisot sapa Bani Israil. Ala astahi mengatasi bokong-bokonge utawi Bani Israil. Para nama pengutus sapa ingsun alih mingan sese Bani Israil rinsan ing siksa azab lan siksa menes sama isang ing langit. Diman sebab perkara kang ana sapa Bani Israil ya dimulai nglakoni zalim sapa Bani Israil. Wa alan takok sira gum ing Bani Israil ya Muhammad wa Muhammad taujihan krana melehno. Anil qaryati saking critane desa. Allati rupane qaryah kanat kang ana apa qaryah ku hadiratul bahri ku pinggire segara. Mujawirota Bahril Kulzum tegese sing mendekati lautan Kulzum wa ya Ailah iku perkampungan Ailah.
Mbok takokno ma tegese tentang perkara wako akan tumiba koma bi ahliya kelawan ahli Korea. Ibya'du nafis sabti nalikane padha ngliwati batas sapa ahli Korea. Tadu nanti tegese ngliwati batas sapa ahli Korea di sabti ing dalem dina Sabat di saut samati kelawan buru iwak. Al-Ma'murina kang den perintah kabeh gitar iklan ninggal sedi sama di ing dalem dina Sabtu. Idzorfun te iku dzorfun ya duna dedawu ya duna itati himnalikane teko jin ing Bani Israil rum ing utahi ing ahli Korea apa khitan rum apa iwak-iwake ahli Korea ya masabti ing dalem dina setune ahli Korea oleh teko suroan hale geganjangan atau hale nampak zahiratan tegese hale nampak alam ing atas ikan wa yo mala yasdiduna la tati lan ing dalem dinane ora tetunan sapa ahli Korea layu azimuna sabta, tegese orang lakoni dina sabat, sairal ayam tegese kene pura-pura dina. La tak tihim ora teko apa iwak him ing Bani Israil, him ing hadil Korea. Iktilaan korona tuba menawa sange apa. Kadali kaya mengkono-mengkono kabeh nabluhum nyoba ingsun ing wong akeh dimaklan perkara kang ana sapa ngakeh yak sukuna iku padha fasik sapa ngakeh. Walama sodulan sumangsane padha berburu sapa ngake asama kae iwak iftar kok mengko dadi pecah sapa al-Qaryatu penduduk desa aslasan lan dadi kelompok telu sulusun sing telung kelompok iku sodu sepertiga iku sodu padha berburu sapa sulus ma'gum semertane ahli Korea wa sulusun nahau sing sepertiga melarang wa sulusun sing sepertiga iku amsaku iku mengeker sapa sulus adisoifi saking beburuan wa nahyilan kita wa isqalat ummatun wa isqalat lan nalikane dedawuhan atpun ala isqoblet men kula terang kula lan niat ngaji Quran Bismillahirrahmanirrahim ini cerita kembali ke masalah Nabi Umi terus niki sak paket kalian keterangan ini terus bahwa Nabi yang Umi itu Nabi yang Umi itu dites pengetahuan-pengetahuan sama termasuk tentang cerita-cerita di masa lalu. Kalau kalian ini, jadi ngaji ini, kalau terangkan bahwa Nabi Muhammad itu ditakdir umi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Tapi justru itu menjadi kelebihan saat Nabi ternyata mengetahui cerita-cerita masa lalu, termasuk tentang Bani Israil, tentang ahli Korea, tentang berbagai peristiwa. Termasuk cerita yang berkenaan dengan Bani Israil. Ini sampai nomor salah satu. Bani Israil dalam Quran itu menunjuk Aulad Yakub. Ya, buatan Bani Israel sebuah negara modern sekarang yang sekarang itu sebuah negara juga. Kalau Bani Israel yang sekarang itu namanya sebuah negara, ya. Nama sebuah negara yang bergeseran Palestina yang dihadiahkan Inggris atau apa ya, pokoknya tidak itu yang dimaksud. Di Bani Israel kalau dalam Quran artinya menunjuk Aulad Yakub. Itu orang-orang yang ingin turunannya Nabi Sinten. Aulad Yakub itu membentuk satu komunitas. Dulu Aulad Yakub ana sing barep namanya Yahuda. Anak turunnya Yahuda itu disebut Bani Israil. Terus kecelok Yahudi. Ini ruwakna tenamun salah paham. Sebab itu nate agama Yahudi itu benar karena dulu Yahudi itu hanya menunjuk satu dinasti. Yang salah paham benar. Yahuda hanya menunjuk satu dinasti. Ini ku Aulad Yakub sing anak turun Yahuda disebut Yahudi. Karena tidak menunjuk satu agama yang melenceng atau aliran yang melenceng. Istilah ini dipakai Quran sejajar dengan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana minhum billahi wal yaumil. Sampeyan ra iso takok Gus ana dawuh Yahudi Nasara kok disejajaro innal ladzina amanu. Saya itu dulu pernah ikut diskusi ketika aliran sekulerisme, aliran sekuler itu berpandangan bahwa Quran sendiri mengakui Yahudi Nasrani terus ngaku dalil innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara waso asal. Sampeyan enggak usah salah paham. Yahuda yang dimaksud di ayat itu adalah Yahuda yang masih menunjuk satu dinasti turunan Yahuda bin Yakub. Nasoro di situ juga Nasoro yang masih bahasa Arab.
Itu artinya orang-orang yang menolong Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ketika terdesak, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansori illa Allah. Terus qala hawariyuna ansori. Jadi Nasoro itu dari madadul kalimah, dari kosakata nasrun ansor, itu seseorang yang menolong. Berarti Nasoro di ayat itu tidak menunjuk Nasrani Trinitas. Tidak menunjuk Nasrani Trinitas. Sebab itu ayat tadi tidak ada sangkut pautnya bahwa Quran ngakui semua agama benar. Paham? Kamu sama paham ya? Jadi ayat itu tidak ada sangkut pautnya kalau Quran ngakui semua agama benar. Karena Yahuda menunjuk satu dinasti. Nasoro di ayat itu masih murni bahasa Arab dari kata Nasrun Ansor, artinya yang menolong Nabi Sinten. Sebab itu di ayat itu ya standar saja karena tidak ada masalah pelencengan akidah. Diteruskan man amana minhum billahi wal yaumil akhir fala khaufun alaihim wa lahum ya. Mereka Yahudi, Nasrani, alladzina amanu semua nanti masuk surga. Tapi tidak Yahuda yang menunjuk satu agama yang melenceng, juga bukan Nasoro yang menunjuk Trinitas. Nah sekarang tentang Bani Israel. Bani Israel zaman Nabi Sugeng yaitu abad 6 sampai 7. Nabi itu lahir sekitar tahun 610 kalau Masehinya. Gitu, misalnya di tahun 1400 ini setengah libur. Berarti kan terpaut sekitar 600 tahun. Dengan Masehi terpaut itu 600 tahun. Itu tentu tidak mungkin kalau yang dimaksud Bani Israel zaman Nabi, Bani Israel yang sebuah negara sekarang. Kalau sebuah negara sekarang baru sekitar tahun 60-an bagi Israel yang sekarang. Baru. Jadi tidak mungkin kalau ayatnya Bani Israel menunjuk Israel yang apa? Sama rasa katut-katut kiai Israel orang rusak ubi di Quran latus hidup nabil arti apa? Marok. Ya nak pas ayat itu ngelak-ngelak Israel. Lah nak pas ayat ya Bani Israel guru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alamin lorong. Ya nak Israel latus hidup nabil arti ngelak-ngelak Israel. Tapi nak ayat wa anni faddaltukum alamin lorong. Berarti Ariel Saron mlebu ayat wa anni faddaltukum napa? Mana nak ngaji wis sing ahli bentrok. Lho tenan. Kula sombong pendak ngaji, mergo dilindungi pangeran. Nak boten. Mergo boten urusan sombong memang begitu. Kita harus taktik, harus pede, memang begitu masalah. Sehingga kita tahu kenapa duduk masalah. Menjelas. Jadi Bani Israel yang disebut di Quran itu menunjuk aulad Yakub. Nggih, sinten aulad Yakub. Aulad Yakub itu bin Ishak bin Ibrahim. Niki rupaman. Yakub niku bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Muhammad min Toriqi Ismail. Jadi mbah-mbah Nabi Ismail terus sinten Ibrahim. Sebab niku kanjeng Nabi Muhammad kalian dinasti Israel. Niku ya seputar misanan mingguan yang jelas masih keluarga. Ke Ismail bin Ibrahim, mengke Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sebab itu masalah zuriyah Nabi, istilah Quran tentang surat Maryam. Niku wa min zuriyati Ibrahim wa Israil. Wa min man hadaina wa tasik. Jadi karena Nabi Ibrahim disebut wa min zuriyati Ibrahim wa Israil. Israil di situ yang menunjuk Yahuda bin Yakub. Ini perlu terangkan. Nah, ketika Nabi Musa sudah berhasil mengalahkan Fir'aun di Mesir Fir'aun sudah tenggelam. Ini untuk khitab kan mengarah ke Baitul Maqdis. Ini ku daerah dinasti nenek moyangnya dulu, leluhurnya dulu. Ini ku Baitul Maqdis dulu adalah tempat para nabi. Jadi kon balik ning mbah dhisik. Ini ku rupane Nabi Ibrahim. Paham ya? Jadi Nabi Musa balik ke Palestina, niku artinya balik ke kampung halaman. Karena Palestina atau Ardul Muqaddasah adalah dulu tempatnya Nabi. Sebab itu ketika Bani Israel matur dengan Nabi Musa, inna fiha qauman jabar. Lalu kauman jabar itu siapa? Sekarang di PBB itu diperdebatkan, yang paling berhak tempat di Palestina itu siapa? Apa orang Palestina? Apa orang Israel?
Sampai sekarang diperdebatkan di PBB di mana-mana sehingga Palestina sama Israel itu sengketa. Karena adu argumentasi sejarah. Melihat sejarah itu bahwa sebelum ada Nabi Musa serombongannya, berarti sebelumnya kan inna biha qauman. Ya Musa, bagaimana kami masuk ke Palestina sementara sudah ada penduduknya, sudah ada penghuni. Wa inna lan nadkhulaha abadan ma damu napa fiha fastab anta rabbuka dan seterusnya. Terus kemudian kaum Jabarin ini siapa? Ada yang mengatakan bangsa Arya, ada yang mengatakan bangsa Arika dan sebagainya. Itu perdebatan pakar-pakar sejarah. Nah, kemudian walhasil intinya Nabi Musa akhirnya masuk, tapi tidak sukses. Karena sebelum masuk Nabi Musa mengkabundut. Ini ruang tenan sejarah ini, kabundut. Ketika Nabi Musa kabundut, tonggak kepemimpinan dipimpin Yusa bin Nun, sing disebut dengan kitab-kitab Yahudi Yesua. Makanya jeneng-jeneng Kristen. Wah, jeneng Kristen di Islam mesti bodoh. Samuel Yesua itu jeneng Islam. Artinya kalau orang Islam ya Nabi Yusa bin Nun. Orang Latin benda apa? Yesua, apa? Yesua. Nanti jadi Joshua. Loh dia tenan, Yesua itu ya kayak Nabi Samuel. Itu kalau orang Arab santri mau Samuel atau orang Latin mau Samuel itu jadi nama Kristen. Jadi kita ikut menyumbang kalau nama-nama Islam jadi nama Kristen. Karena kiai wani jeneng anak Samuel, ya wani jeneng anak Joshua. Dan uga kiai wani Joshua tak pikir yo orang wong Kristen tok sing jeneng apa? Joshua. Kiai Samuel itu kan bukan masalah. Karena itu yang nama-nama orang sakral itu kan nama-nama nabi. Jangan paham betapa dalam sejarah itu disik-disikan sing mengklaim. Sampai kalau ngaji tafsir, ngaji hadis akan tahu kalau Samuel itu nama nabi. Yusa bin Nun nama. Tapi ketika umat Islam nggak ada yang berani pakai, sing wani pakai wong Kristen. Itu sawangane jadi jeneng Kristen. Samuel bin Yosua. Itu bukti bahwa dalam sejarah itu disik-disikan sing ngeklaim. Ya, nasib yang sial begini dialami Nabi Ibrahim. Orang Buddha Hindu menamakan tokoh sakralnya juga Brahmana. Orang Yahudi Brahman. Wong Islam mergo Nabi Muhammad wong Arab di bahasa Arabno Ibrahim. Warna yang ngeklaim sudah banyak. Ono sing darani Ibrahim Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu sampai Quran rano maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasrani. Lah kenapa sejarah jadi bulat begitu? Ya kan itu tadi Nabi Ibrahim wong Palestina, Nabi Musa anak turune, kemudian salah paham macam-macam lewat proses sejarah yang panjang. Kemudian secara kultural itu kan wong Kristen ngajak anak-anak Abraham, Brahman. Itu ya dari kosakata enggak jauh-jauh dari Ibrahim. Presiden Amerika Abraham Lincoln, suatu disik-disikan lagu jeneng. Akhirnya karena jeneng Abraham ning Kristen wae, lawangan Ibrahim yo Kristen. Jeneng Samuel ning gone Kristen wae, kesane Nabi Samuel apa? Sementara orang Islam mau wani jeneng Mahdud. Makhlukin, solikin, terus jeneng-jeneng gitu. Nah itu pentingnya secara teori, itu pentingnya sebuah klaim. Ya pentingnya sebuah apa? Klaim. Enggak melak-melak dari partai bareng jenenge dipampang lo sawangane mbah iku melak partai itu. Tidak digegek. Ya karena klaim itu nanti akan punya pengaruh. Misalnya partai tertentu terus menyodorkan nama-nama tokoh besar masa lalu. Sawangane tokoh-tokoh itu melak partai itu. Padahal tokoh itu partai itu dhisik tokoh itu. Lalu bener digugat mergo mesti bulat. Dadi apa? Bulat. Paham? Nah, berdasarkan sejarah, kenapa Nabi Ibrahim itu seorang nabi sing diakui wong Kristen, wong Yahudi juga orang Islam? Karena delalah secara kultural wong Kristen jirakno Brahman, Abraham juga sudah banyak. Wong Yahudi ya banyak, wong Islam ya banyak. Sehingga urutan sejarahnya bulat. Nah, ini sampai Quran apa? Maka anak Ibrahimu Yahudi wala Nasrani wala kana hanifan muslim. Terus lalu buktinya apa kalau Ibrahim tidak Yahudi, tidak Nasrani? Biasanya santri paling pantangan ngitung sejarah. Santri senangnya bakas warga neraka.
Nak wiridan ini untuk ini padang adil. Tapi tidak boleh, kamu begitu terus tidak boleh, harus adil. Harus berani ngomong sejarah. Yahudi Nasrani akhirnya di Quran ditanggal. Kelahiran Yahudi dimulai dari anak Nabi Yakub. Iku ana sing jenenge Yahudi. Kelahiran Nasrani sausé periode Nabi Isa malah jauh lagi. Lah nak ngono salah fatal ketika Ibrahim dituduh pengikut Yahudi. Nak Ibrahim darani pengikut Yahudi berarti padha karo sejarah diwolak-walik, berarti mbah anut putu. Paham? Mbah anut putu. Mulane Quran oleh nyek entek-entek adha ulaiha disebut ha antum ha ulai hadatum fi malakum bi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Kowe ngajak adu argumentasi kok kowe nganggo ilmu bodoh, sing Quran nganggo ilmu pinter. Mergo zaman wong Yahudi Medina niku muni Mas Ibrahim pengikut Yahudi. Terus Kanjeng Nabi diwaris Jibril kandhani wong-wong ahli kitab Medina cek pintu niki jenenge debat pintu. Ha antum baula hadatum bi malakum bi. Mereka ngajak berdebat dengan sesuatu yang sangat tidak ilmiah. Sementara kamu Muhammad akan berdebat dengan sesuatu yang ilmiah. Akhirnya diterangkan. Wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di afala ta. Lo Taurat Nabi Ibrahim dhisik Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim pengikut Taurat? Saya mungkin Taurat pengikut. Bagaimana mungkin Basil Asari Pak Karno PKS yang dhisik Basil. Itu harus repot. Lenda ini cerita nih, betapa klaim itu punya efek. Saya nggak anti PKS, klaim ini cerita klaim. Ya, klaim itu punya efek. Ya bodoh, misalnya PKB, sponsor NU, NU gak PKB di sini. Kan di CN. Itu satunya diterang Quran. Ha antum haula ihadatum fi malakum fi ilmun falimatu hajuna bi ma laysa lakum fi ilm wa ya'lamu antum la ta'lam. Ya karena logikanya itu tadi, wala unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Harusnya orang Kristen atau orang Yahudi tidak pernah nyampur adukan Ibrahim. Mergo Ibrahim lahir jauh sebelum Musa, lahir jauh sebelum Isa. Jadi salah kaprah ketika Ibrahim dianggap pengikut Yahudi. Akhirnya balik ke sejarah. Lalu Nabi Muhammad ke Madinah dites sejauh mana pengetahuannya tentang para nabi. Maksud dites lagi tentang kiblat. Barang Kanjeng Nabi menyatakan kiblat paling dia sukai, paling beliau sukai adalah Mekah. Nabi nanti madhep Baitul Maqdis. Jadi sekitar 16 bulan sekarang. Akhirnya Yahudi senang. Wah Muhammad muni dia gumanyar tapi siapa? Kebelakangnya si anut kita. Akhirnya Nabi tersiksa. Masa nawang. Mereka dia ini madhep Baitul Maqdis tentang Fakroh nih. Boleh dianggap anut nama Yahudi. Akhirnya Nabi Muhammad Qadenaro takol bahwa jika bisamai falanwal yang naka kiblatan. Mat aku ngerti kowe delok langit saking kepengenem kowe iku untuk kiblat sing sesuai keinginan kiblatan sarga. Jadi wajib Nabi lino mengizinkan ya Allah jenengan wajib nawan kok madhep Baitul Maqdis. Akhirnya kula Nabi dianggap Yahudi. Jadi Nabi apa yang rusak Yahudi Nasrani malah dianggap Yahudi gara-gara kiblatnya paham ya? Pak repot. Akhirnya dua supaya kiblat itu dirubah. Akhirnya dia pengiran dituruti fawal liwat jaga satral masjidil haram juga jadi kue madhep Ka'bah. Madhep Ka'bah masalah selesai. Mbak Yahudi terus dicibir. Mas, diupakan yang perantauannya kangen keluarga terus nak sholat madhep kawasan keluarga. Ke Nabi yang Medina yang perantauan. Di sini madhep Mekah dianggap kelangenan berkeluarga. Urusan agama jadi kelangenan. Akhirnya terpana ayat turun, Nabi bersumpah bahwa saya menghadap ke Ka'bah karena Ka'bah lebih tua ketimbang Baitul Maqdis. Akhirnya Quran turun, Inna awala baiti wudi alina jilalladhi ibak kata mubarakah wa hudal tilah. Ini penting kalau aturan tentang santri paling rasa ngomong sejarah. Benar, nah Ibrahim akal usul.
Terusannya ya fi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bukti nak Ka'bah itu luwih tuwa ning kono ana bekas-bekase Nabi Ibrahim. Lah nak Ka'bah gawean Ibrahim otomatis luwih tuwa timbang Baitul Maqdis. Mergo Baitul Maqdis keceluke gaweane Nabi Musa, sementara Ka'bah gaweane Ibrahim. Lah Musa dan Ibrahim generasine dhisik Ibrahim. Paham ben proses tak kira ayat inna awala baiti Udi alina silaladi dibakata mubaraka wa hudar ila. Nah buktinya apa nih? Fi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim. Sebab itu di Ka'bah yang diabadikan di kawasan itu adalah makam Nabi Ibrahim. Sebagai maklumat bahwa Ibrahim di sini ini. Karena Ibrahim di sini ini berarti Ibrahim tidak mengikut Yahudi, juga tidak mengikut Nabi. Nah, paham? Nah, sekarang pun bulat, Syurga pun bulat karu-karuan masuk ke Mesir, ke Palestina. Nanti tak ini apa jadi saksi. Bangsa Arya, bangsa Palestina, bangsa Israel itu dulu mana? Nah, ilmu begini dulu masih kuat, termasuk yang mengilhami Nazi membantai Yahudi. Karena dulu yang namanya ras, faktor genetik, faktor apa itu menjadi pemicu. Bangsa Arya harus lebih unggul ketika bangsa Arya, bangsa ini harus bantu. Sekarang era modern, kita ini harus bersyukur. Di era modern ini orang sudah bicara ras. Paham? Bukan bicara apa? Ras. Enggak SDM-nya bagus, kualitasnya bagus, siapa saja bisa mimpin. Orang sudah mulai gak dirunut asal usul. Bahkan negara secara Amerika saja sudah tidak nyoal ini turunan Kenya, turunan apa enggak. Kalau dulu masih, bahkan seorang Nazi saja karena dia Kristen Ortodok. Itu bantai Yahudi dengan asumsi-asumsi agama, masih pakai teori asumsi-asumsi apa? Makanya sekarang PBB itu kerepotan untuk memutuskan Palestina itu paling berhak Yahudi atau Islam itu kerepotan. Karena pakai rujukan agama dilarang. Karena aturan main PBB nggak boleh hukum berdasar mitos-mitos apa? Agama. Nggak pakai agama yang mencatat sejarah itu agama. Karena dulu belum ada pakar apa? Ya. Makanya sekarang proposal PBB ininya itu ya Yerusalem, Baitul Maqdis sama tembok ratapan sama Bethlehem itu menjadi kota internasional. Sesuai wong akeh sekarang diputuskan kota apa? Internasional. Tapi setelah diputuskan itu kota internasional, pengelolanya siapa? Ya tetap orang Palestina. Wis saya perlu kabeh kepengen dadi pengelola. Bulat meneh. Tapi yang jelas dari ngaji ini sampean tahu betapa Al-Quran itu komplit, betapa Al-Quran itu sangat akurat. Sehingga apa runutan sejarah, fase-fase sejarah itu tertuang urut. Dan sekarang PR kita sebagai seorang Islam adalah bagaimana klaim-klaim itu kita minimalkan. Yaitu tadi kayak Samuel, Yesua, Mikael itu kemudian menjadi nama Islam. Lalu lagi gampang, bareng Michael Jackson masuk Islam, Mbak Kiai ini dibaptis di sini Mikael, karek ngelak jeneng, sampai Michael Jackson di jalan apa? Mikael. Jika Mbak bisa hebat, terus namanya siapa? Pertama aku bilang Mustafa, ini asing Mustafa. Lalu itu nanti orang-orang itu pertama Michael Jackson ini pas masuk Islam, gue bilang apa? Mustafa. Dia asing, karena Kiai rada modern, ya Michael, ya jeneng asal usulnya Mikael, bilang apa? Ini penting kalau aturakan betapa kebudayaan. Makanya banyak kayak Sunan Kalijogo berpendapat bahwa Islam itu bisa maju lewat kebudayaan karena kekuatan budaya ini akan mengkaburkan sejarah. Ya saya loh, kayak sampean santri puluhan tahun lah. Wes orang-orang nak Samuel jenenge nabi. Hanya karena kebetulan yang pakai nama itu orang-orang Kristen. Itu bukti bahwa kebudayaan tidak mengakar, itu akan mengaburkan sejarah. Sampai raro atau nak Yesua itu nabi. Rom jo ngaji aku. Mergo wis kesuwen digo jenenge wong Kristen. Ya, itu kan bukti bahwa kita harus menciptakan satu peradaban di mana milik kita kembalikan lagi. Jangan milik kita dipakai orang lain. Jenis hak cipta. Kira kalau Indonesia ngamuk di Malaysia, mergo kabeh gak pakai nono apa? Malaysia. Ya jadi anak putu kita harus lali. Nah, makanya terus diwajibkan haji, diwajibkan melihat sejarah. Fasiru fil ardi fangguru maksudnya sejarah harus dikembalikan. Bahwa Palestina dulu ya tempatnya Ibrahim, Mekah juga tempatnya Ibrahim.
Sehingga apa susahnya ketika Yahudi, Nasrani, Islam itu bersatu? Karena dalam sejarah Nabi Ibrahim yang Palestina, beliau itu punya istri namanya Sarah. Sarah Hajar itu kan dua istrinya, terus untuk supaya tidak cemburu, Siti Hajar disuruh meletakkan di Makkah. Sejarah kan, sehingga Nabi Ibrahim betul Siti Hajar kemudian supaya tidak ketemu marunya yang di Palestina. Terus dari Siti Hajar ini Ibrahim gak ada anak dan Ismail. Nah kalau gitu kota tua itu, ya mesti sepakat kota tua itu mesti Palestina sama sinten Mekah. Ke Ibrahim kalian Siti Sarah teng Palestina, kalian Siti Hajar teng. Nah ketika ahli kitab Madinah pinter-pinter, pakar-pakar ahli kitab, ketika Nabi nyeritakno Muhammad itu Isra mulai Mekah ke Baitul Maqdis, itu hati kecil mereka percaya karena secara teori kenabian lintasannya itu kalau tidak Mekah ke Madinah. Umpama Nabi bisa ngerote ke Mekah ke Kenya, atau ke Mekah ke Rwanda itu janggal. Mereka ora terang nih kitab Taurat kalian apa? Dan sama kenapa Nabi itu kok minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa itu ya. Hanya merunut sejarah, mengulang sejarah, gembambai Nabi, rupanya Nabi Ibrahim, ya lintasannya ya mana Palestina sama Budi Mekah. Nah kalau Nabi punya perilaku begitu, orang ahli kitab tidak janggal. Nak ngono Muhammad ya Nabi tenang. Buktinya bahasannya nak Mekah ya Palestina. Akhirnya yang kayak Abdullah bin Salam, kayak Ka'ab bin Akbar itu banyak yang masuk Islam. Pakar-pakar Yahudi, pakar-pakar Nasrani banyak masuk nama. Itu yang disebut dalam Quran wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Dzalika bi anna minhum qissina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Dan akan sangat dekat dengan orang Islam adalah orang-orang Nasrani, tapi yang pakarnya, yang ahli kitabnya. Wala tajidan tak probahu mawas datal lilladzina amanu ladzina qalu inna dzalika bi anna minhum qissina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Sampai tekan dua ida kami umma unzila ila rasuli tara ayyunahum taqidu minad jam'i mimma arafu minal. Ketika orang-orang Nasrani sing pakarnya melihat kriteria Nabi, melihat nu'utun Nabi, sifat-sifatnya Nabi. Terus saya ini kok ngaku Nabi, wong Mekah, turunan Ibrahim, dolanan yang Palestina, itu mulai percaya. Wes bar gitu, kemudian mereka sowan Nabi, terus diwacana Yasin, wa riwayatin diwacana Tuhan. Terus mereka bilang ma asbaha hadza bima unzila ala Musa. Betapa miripnya kitab ini dengan apa yang diturunkan padamu Musa. Akhirnya taro ahlunahum tafidu minat dan mereka nangis. Terus mengakui Nabi Muhammad sebagai apa? Paham? Sehingga lewat ngaji ini sampai menjadi tahu kenapa tiga agama ini pernah begitu dekat. Nggak pernah begitu Lah kemudian tiga agama ini hancur itu karena lewat simbol-simbol atau surah-surah yang menyesatkan. Tadi ketika orang Kristen tahu-tahu pakai simbol salib, di mana digambarkan seorang Yesus disalib. Orang Yahudi pakai simbol kerabian, orang Islam pakai simbol juga. Nah, kalau sudah gitu itu repot. Akhirnya ada iman dengan hakikat, tapi iman dengan simbol. Hari sawane Islam harus juga rumpati soleh. Jadi akhirnya orang Islam oleh gaul celananan trendy ini repot. Ukuran untuk juga bener. Ada jenggotan sawane gak ngakoni sunah Rasul. Kan terus sunah Rasul ora digodhog. Niku anak bojo sunah apa? Wong niku digodhog bojone terlantar. Itu repot, namun simbol-simbol itu repot. Tapi lewat tadi ini sampai akan tahu betapa Islam, Kristen, Yahudi itu dihancurkan oleh simbol-simbol itu. Karena kemudian tidak ada dialog. Nah, coba teman pikir ya. Semua orang Kristen itu meyakini kalau Isa itu mati di salib. Kenapa begitu? Karena mereka sudah punya simbol permanen bahwa salib ini adalah simbol Nabi Isa mati di.
Sehingga ketika Islam mengoreksi bahwa Isa itu tidak Tuhan, matinya tidak disalib, wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbiha. Itu sudah susah karena sudah kadung ada simbol bahwa ini disembah matinya ini. Pak, wis disimbol repot. Ya, makanya banyak orang-orang ulama yang ekstrim itu mengharamkan simbol karena simbol itu sekali salah, kita akan berkeabadian. Akan apa? Berabadi. Makanya terus Islam mengharamkan semua bentuk patung, semua bentuk simbol. Saking ekstrimnya sampai sekali Sayyidina Umar, saja Rasul Ridwan itu satu pohon yang dulu dipakai Ba'adur Ridwan. Itu era Umar jadi khalifah itu ditebang. Kesawalan itu simbol Nabi tahun itu, jadi wong dungo nak ning pinggir kono gak marah. Wah, akhirnya Umar resah. Pangeran ning omah yo ana ning ndi ana kok dungo mesti maksa ning kok. Watak yang gitu. Umar yen melepok, nek urusan tauhid dene wis paling kaku. Ngerono wong kiri Ka'bah dungo nganti nangis. Nah Umar malah komentar. Terkenal yang Umar nganggo Hajar Aswad, alim tu anaki hajarun tata dulu wala tanpa walau la anni ra'aitu Rasulullah qabal tuki ma qabal tu. Aku ngambung kuwe tapi ora berarti nyakine ke manfaat to mandor. Ngambungku mergo ana nabi ngono ae. Sampeyan kasih saiki nak wani ngomong ngono bengkolan wong akeh. Milih dungo suka, milih dungo nyaur utang. Itu karena itu dulu sejarahnya itu panjang. Nah, tadi ben sampean ngerti, ketika Bani Israel yang ikut Musa disuruh kembali ke Palestina, itu namanya tidak invasi, benar namanya tidak invasi karena orang Israel adalah asli penduduk Palestina karena mereka turunan Ibrahim. Berarti saat mereka di Mesir jadi budaknya Fir'aun, setelah menang itu namanya pulang kampung, tidak apa? Invasi, tidak jajah karena orang Israel adalah turunan Ibrahim. Gitu, Yahuda kan bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Paham ya? Yahuda kan bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Paham? Makanya ketika disuruh kembali ke Palestina sebetulnya mereka adalah penduduk asli. Cuma karena lama mereka hijrah ke Mesir karena diperbudak Fir'aun sudah kadung ada yang nempak. Nah ini siapa? Kila itu orang Arika, Kila orang Arya. Kalau di buku-buku sejarah namanya bangsa apa? Arya, bangsa Kan'an. Kalau bahasa Latin biasanya menyebut bahasa Kan'an. Karena dulu anaknya Nabi Nuh bangsa apa? Sebut, santri paling rasa senang tidak ngomong sejarah, rahasia. Tapi daripada senang nggak paham, kenapa Quran nerangno ini? Aku nulung bencana paham, kenapa ini dibahas? Kenapa kok Mesir dikon mulai dari Palestina? Kenapa Nabi Muhammad kon madhep Baitul Maqdis? Bariku pindahane madhep Ka'bah. Iku nunjukno nek bener-bener dawuh pangeran bener. Anit tabi milata Ibrahim apa? Iku faktane Ibrahim yo tau madhep ning Baitul Maqdis. Faktane meneh Nabi Ibrahim sing bangun Ka'bah. Jadi saat Nabi Muhammad punya dua kiblat itu min alamatin nubuwah. Termasuk alamat kenabi. Makanya Ka'ab bin Akbar ketika dia masuk Islam ditanya, apa yang menjadikan kamu yakin kalau Muhammad Nabi? Wa annahu shalla ilal qiblat. Dan termasuk ciri utamanya Nabi, ciri utamanya adalah pernah sholat dua. Adalah Nabi nanti sholat pada Baitul Maqdis setelah 16 bulan tidak Ka'bah. Sehingga pakar-pakar kristologi cara saat ini, pakar-pakar kekristenan, yang penginjil terus yakin. Nak Muhammad itu Nabi tenan, termasuk titenane wa annahu shalla ilal qiblat. Kalau kita sing Islam ya apa? Kan ya paham kan tersiksa. Biasa. Ya karena masalah itu, hadun nafsi kita ini kuat. Jenenge ape kaji pikirannya yang multazam juga mustajab untuk tanya ape pesawat, orang dibujuk rapi. Nah, santri kepengen kepupu, pikiran itu duit dulu. Jadi orang mikir sejarah dia orang penting multazam cuma nah, ini tak karung gak bisa ngomong nopo. Ya kapan kita menghormati Islam? Aturan kemproh ini. Kemproh. Ini aturan pelanggar. Tidak boleh begitu. Ka'bah itu tetap di ayatum bayinatum maka nopo. Kalau itu untuk mengenang perjuangannya sendiri. Mohon berdasarkan. Jadi ini buatan juga terus menyangkut ahli Korea.
Mereka diterangkan ada sebuah perkampungan di mana karena pengikut Yahudi ini masih tradisi Yahudi, mestinya nak Jumatan kan dina Jumat orang Islam. Nah, orang Yahudi dina Sabtu, orang Yahudi disebut hari Sabat. Hari Sabat itu hari sakral, di mana orang itu tidak boleh aktivitas. Nah, orang oleh aktivitas, delalah pangeran uji, nak Sabtu itu iwak-iwak. Jadi neng pantai paling pinggir lah, niku iwak kakak melimpah ikan melimpah. Nah orang Sabtu orang melimpah. Akhirnya tertarik, akhirnya berburu di Narawa. Ini cara teori ilmu tasawuf bahwa setiap sesuatu yang dilarang itu mesti menarik. Itu sama dengan di Mekah. Di Mekah itu sudah jelas-jelas seorang muhrim nggak boleh berburu. Tapi layak duluan nakum wau dari minasoidi nabo tanah luhu aidikum warimahukum liya alama wau mayakofuhu nabo. Justru saat-saat ihram itu banyak burung merpati yang mudah didapat. Tanah luhu aidikum warimah, mudah didapat tangan, mudah didapat pakai tangan. Layak duluan nakum wau bisai minasoidi tanah luhu aidikum warimah. Paten barat nak dilarang itu mudah didapat. Kue berbuju jagungan angel tentreme, tapi nak film itu gampang tentrem. Terus naik pengenan. Tentrem berbuju itu angel, tapi nak selingkuhan gampangnya raga pelan. Terus pengenan itu sesuai tadi. Macam gawe barat nak haram, itu mari tentremnya apa? Hati. Ini jenis cukup. Napa? Cukup. Itu tak satu protes ini pengenan kesannya. Jadi layak duluan nakum wah bisa indah soidi tanah lu aidikum napa warimah. Begitu juga tenggene wong Yahudi. Wayo malah itu nala tatihim angger radina setu iwak. Istilah balik cerita wong Yahudi. Yahudi pinter-pinter, pangeran tidak adu cerdas. Akhirnya buat setu iwak wae. Wong Yahudi gawe kanal-kanal. Jadi di saluran yang sungai gawe kanal-kanal. Terus dikei jari. Wah, iwak dino itu kadung masuk rasa metu. Tapi di kue ahad. Ketika Nabi takok, "Lho, lah kok berburu?" Mboten mantet lho. Mbok dicekel tok ora dicoba, maksudnya dijebak tok ora dicoba. Jupe dina napa? Ini pangerane tidak pinter-pinteran. Apa ya? Yahudi kok Nabi Abu Nawas kabeh. Abu Nawas itu diloroi kancane kalau hujan kok melari. Abu Nawas, hujan itu kan rahmat Allah. Kalau kamu lari berarti lari dari rahmat. Jadi Abu Nawas daripada nginjak rahmat. Agak melayu berarti nginjak kok. Ya repot, melayu kok rahmat ya. Injak rahmat. Kamu ya sih ngene pikiran tekeng. Kali kiai sing gelem nampak duit sifat kan, nanti bang wong nakal malah juga nakal, nanti gue kiai rak manfaat. Untuk tekeu pasal-pasal ini untuk. Gue di sebuah pengiran. Oh, ini darah Yahudi jadi. Yahudi itu macam ini, paling itu ngakali legit. Zaman Yahuda mateni Yusuf, niat mateni mas. Ini pun pinter, orang lugen. Pak Yusuf ning omah terus bocah sekali-kali bermain. Nartak wa nal'ab wa innalahu laha itu nartak itu lan. Dari bapake kala ini layak dinami anta dagubi wa atau ayatul dikbu wa antum anduna kok covid. Kok nak dolanan ning alas nang dipangan serigala. Kowe asik dolanan adike mbok dipeno dimakan apa? Tapi kalau lain akal dikbu anakmu usbah. Wah, nanti di pangan serigala kita dia tersinggung. Masa kita kelompok besar kalah? Beda kok serigala. Boten. Akhirnya walhasil. Padahal niatnya berhenti, niatnya beda padanya. Tapi Yahudi itu sebuah bangsa paling religius. Di Kulon termasuk uang yang seneng Yahudi. Bangsa paling religius Yahudi. Ngendikane ulama-ulama tafsir belum ada bangsa yang religius kayak Yahudi. Jadi uteknya tetap jalan. Ngakali ini wong di jalan terus, tapi religiusnya di jalan terus. Kayak mirip partai-partai Islam ini, ya tetap menyuarakan Islam, salah ya terus, tapi ya tetap menyuarakan Islam terus. Sebab itu ketika mereka mutus saiki Yusuf pateni ae.
Mergo nek iso wis dipateni, kasih sayang bapak kita hanya ke kita. Ya sululakum wajhun apa? Nanti. Tapi dene religius, mangke religius wa takurung ba'di kauman salih. Kok iya dua tertompo kok istighfar. Jadi ojo terus ra ditompo, tetep ditompo kok istighfar. Kok peluang. Tapi tetap wa takurung ba'di kauman apa? Salih. Engko soleh meneh. Jadi cara wong nakal ya rasa ana sik engko istighfar soleh meneh. Penting wis ora rasa. Mungkin mesti kok iso paten. Nah, dosa. Yang bariku aku pribadi kalau bariku ya jadi wong tua. Itu bukti bahwa orang Yahudi itu tidak ingin jahat-jahat amat. Ya jahat, tapi bariku kepengenan tobat. Itu sebelum membunuh itu sudah dirancang buat aku pribadi. Kau kan apa? Nggak ngirit santri. Wong soleh kita kan ngono. Kon ninggal nakal waktu, ya tetap nakal tapi bariku kapok. Jadi karpe ya untuk nakal, tapi ya untuk kapoknya ditobati pangeran. Walau terus untuk kabel ini kemudian apa? Akhirnya walhasil tidak jalan. Baru dikembangkan nih sumur. Dari kola ilumin gumla tak dulu Yusuf wa al-uhu fi wayabatil jubbiyal tabtit rubah. Itu menunjukkan bahwa bangsa Yahudi itu bangsa religius. Jadi ya sudah, ojo pateni kegeden, dosane mateni kegeden. Santri seneng ojo nganti dino kegeden. Tapi tetap gede, gitu repot kan. Iku koyo wong Yahudi, mah dosa gede, tapi nak blas yo mah. Kok nak blas udah sikone ora rasane. Nak gede mesti, mergo ekstremen. Misalnya di musuh mateni mah, tapi perang gagu ya mau kan ralago. Lah kok itu minggu lapak tuh di bawah aku review ya badil jebiyal tapi berubah bisa ya. Tapi ya juga. Ojo pateni cemplung nawae ning sumur. Iku wae ben dipertuk wong. Jadi ini jadi harapan Yusuf dicemplung nang ora sing medho iku wis apik. Ora kok berharap mati ora ya takit bu. Bak bisa ya. Paham? Jadi orang Yahudi itu sampai sekarang pun itu masih bangsa religius. Mereka tidak ingin memusnahkan Islam itu tidak ingin. Mereka itu paling takut dosa besar. Sama seperti kita orang Islam juga takut melakukan dosa besar. Orang Islam kabeh nak akan mateni Yahudi Nasrani tanpa sebab tetap mau. Mereka takut. Jangan-jangan itu dosa. Paham? Nah perang lain ya. Perang itu kan berhadapan-hadapan. Harus terjadi saling bunuh kan kalau perang. Yang membunuh sepihak kayak membunuh diri kayak apa mesti tidak gampang. Ya orang Yahudi ternyata begitu, jangan bunuh. Latak dulu, mau cukup wa al-quru fi waya batin. Cemplung nang sumur iku wae dek berharap yal takdir itu berarti saya. Semoga ada yang menemukan. Soal hasil lagi sing ketok akal buluse kan berarti cemplung nang lambine digawa terus dioles-olesi disirami dalam udara kabel. Walhasil terus itu pinter melirin pinter drama wajah abahum isa'ai yakun qalu ya abana terus satu sini inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa'akalahu dia wa ma anta bimu'minin lana wa kunna nabo pokoknya gue nangis tuh mulai kok dalam jadi gue nangis pinter drama itu bapaknya kan kira-kira apa kok nangis niku kalau pas dolanan asik jebule Yusuf di pangan apa bukti ini kelambi ini berdumuran apa? Tapi jadi usak pinter-pinter maling itu tetap orang salah. Bapak yang lirik jebule orang lumuran darah tapi nak kelambi ini orang tua. Jadi akal itu boleh lagi kadang tidak salah. Nabi Yakub kan gagal nak dipangan mesti deh kelambi ini apa? Lagi orang darah yang kelambi ini kan? Akhirnya Nabi Yakub pede, kalau bal tawarat lakum anfusukum amrun masih akal-akal. Orang-orang kejadian ini dipangan apa? Sirika. Sifat berjami bahwa sama alamat itu menunjukkan bahwa agama itu lebih baik ketimbang tidak beragama. Lalu kalau berangkatnya Indonesia itu negara Pancasila kita harus bersyukur karena agama apapun kita tidak cocoknya itu masih lebih baik ketimbang tidak beragama. Orang Yahudi karena beragama, mereka masih punya urutan-urutan mana dosa besar, mana dosa menengah, mana dosa kecil. Orang Kristen karena beragama masih punya ketakutan dosa.
Tapi kalau sudah tidak beragama, tentu tidak ada yang ditakuti. Coba sekarang, makanan yang mengandung bahaya itu jarang dari Amerika, dari Eropa, mesti dari negara komunis. Paham ya? Karena orang beragama mesti andaikan lolos dari pemerintah masih takut Tuhan. Misalnya makanan bermelamin atau berapa rata-rata dari negara komunis. Jarang dari negara Kristen atau Yahudi karena orang beragama mesti dari begitu. Buktinya ya enggak. Dia ada godeng yang tak ngamet dari Yusuf. Nak mata ini mau kegeden. Yusuf nganti apa? Mata ini. Ya Yusuf ini sedengan sampai apa? Ya kalau Islam kan masih fasik lah. Nah ini mau kegeden. Mau ada yang sedang tok cukup. Ini mesti dipikir. Kelasnya ini mesti dipikir. Misalnya korupsi yang ngomong. Baik yatim, kegeden kita. Jadi sehingga pengurus anak yatim tak korupsi. Tapi ide negara juga, jadi mikir. Tapi korupsi itu juga urut-urutan, di yang fatal, di setengah apa? Itu ciri orang beragama. Ciri orang beragama itu di perhitungan dosa. Sebab itu Indonesia zaman Pak Karno, Kiai Maskur, Pak Nasir tetap bikin fondasi negara ini saat bikin UUD 45 bahwa negara ini melarang paham komunisme ateis. Yang dilarang itu pokoknya yang tidak bertuhan. Kenapa begitu? Karena asal bertuhan itu mendingan jauh itu bicara aduh, paham? Karena kalau sudah ada beragama itu sampai ngekei formalin, apa itu kan nggak urusan orang di pangeran kan? Namun beragama kan jauh di pangerannya. Paham ya? Lewat sejarah ini sama anak tahu kenapa tiga agama ini pernah mirip dalam proses sejarah. Kemudian kemiripan ini hilang justru lewat simbol-simbol yang tidak penting kayak lewat salib kayak itu namanya yuharrifunal kalimah min ba'di mawadi. Sudah trek agama dibelokkan, jalannya sudah dibelok. Dan itu mesti lewat simbol. Mulai dulu yang kayak gitu lewat apa? Simbol yang diimani. Sudah akhirnya kejadiannya sampai sekarang. Ya sekarang yang dialami Nabi Muhammad itu pada periode takrif. Setelah periode berubah terparah sama kayak kasus itu tadi kayak pergantian tugas mafia terus soal karu-karu. Islam sendiri juga mengalami gitu kayak ada Syiah, ada macam-macam. Ahli aliran sektor-sektor kayak Kristen yang alami Yahudi yang alami. Lewat itu semua kita akan tahu bahwa kemudian sejarah-sejarah yang sudah campur aduk ini terus kemudian kita hanya pakai Islam paling minimal. Ini disebut Nabi dunia Islam ala khamsin. Musyahada dari Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Niku fatwa ulama yang ijma bahwa Islam itu hanya butuh 5 hal, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, kalau mau. Saya sering ditanya sama orang-orang, Gus, apakah Islam wajib mendirikan negara Islam? Saya jawab tidak wajib. Kalau ingin boleh, tapi tidak wajib. Islam itu hanya butuh syahadat, butuh zakat, butuh puasa. Keinginan bikin negara Islam itu psikologi mayoritas. Kalau kalian ingat, keinginan bikin negara Islam itu psikologi apa? Mayoritas. Karena kita di Indonesia mayoritas Islam, ingin kita Indonesia berjalan sesuai hukum. Tapi andai kan kamu, misalnya Mustafa, urip ning kene. Kepingin dia negara Islam, jadi Mustafa pindah Irian Jaya. Ciri dan selamat tradisi. Hanya orangnya sama, cara berpikiran beda, cara berperasaan beda. Itu bukti bahwa keinginan bikin negara Islam itu murni psikologis. Saat kamu di Jawa, inginnya bupatinya Islam, gubernur Islam. Karena kamu di Jawa merata mayoritas. Masuk Bantul di bupati ini orang Kristen. Tapi nanti kan kamu hidup di NTT, wongnya bodoh, ya orang itu. Orang yang sama, yang cara berpikir begitu, terus urip ning NTT atau ning Irian Jaya. Wes Kristen lah penting gak ngelarang sholat. Paham ya? Itu bukti bahwa perasaan ingin bikin negara Islam itu perasaan setelah kita saat kita minoritas, zaman kayak Nabi di Mekah atau kita hidup di Amerika, di Eropa atau di NTT, perasaan kita yang penting sholat. Iku podo kowe di bojo zaman melarat penting bojo ra goyengan burik. Zaman sugih kuwatire beda, penting gak selingkuh. Sing wedok kuwatire wayo, itu kan murni perasaan.
Sebab itu yang dikembangkan MUI sekarang yang MUI Indonesia itu yang penting umat Islam ya dunia Islam alhamdulillah 5 hal ini tidak bisa ditawar. Selain itu kayak kebutuhan bikin negara Islam, kebutuhan syariat diakui negara dan sebagainya. Itu pernik-pernik yang kita butuhkan, tapi tidak asal-usina, tidak dasar bangun. Sama ada omongan butuh bangunan dasar sampai atap ya sudah. Ya itu mau butuh lemari, jandelan keramik dan sebagainya dan sebagainya. Tapi itu tidak akan menjadi binaul Islam, tidak akan menjadi bangunan apa? Islam. Bahkan di hadis Muslim lebih sorry lagi ketika Nabi Dawud begitu ditanya sama seorang Arabi. Sama lihat lagi nanti di hadis Muslim. Ya Rasulullah hal alaiya ghairuhunna. Pokoknya pangeran wajibno sholat 5 waktu. Wong bisa takok, ya Rasulullah hal alaiya ghairuhunna. Enggak ada yang lain ya Rasulullah. Orang sholat 5 waktu. Wong datar wong itu langsung sumpah, wa la azidu ala dzalik wala anqus. Demi pangeran, kula sholat tak 5 waktu, gak luwes gak kurang. Mah wis wae biasa dia. Wah tenan. Kula termasuk ulama pengaruh mazhab iku. Mazhab Arabi, jadi Arabi dari kata kalau ini orang Arab. Terus poso Ramadan. Wong ditanya muni, ya Rasulullah hal alaiya ghairu. Enggak ada yang lain, enggak. Demi Tuhan, saya juga tidak akan menambah, juga tidak akan mengurangi. Jadi saya masa sunat apa? Mau benar soalnya Ramadan dong. Akhirnya tak usah Nabi nerangno jawab terus tidak. Soalnya itu muni, fawwala ajidu ala dzalika wala anqus. Demi Tuhan, saya tidak akan menambah, tidak akan mengurangi. Tapi Arabi belum bisa. Tapi saya senang, maksudnya cocok dengan aku, kalau pribadi. Kalau ngamali tak kayak mulang barang, teman kurang amal. Akhirnya Nabi ketika orang itu sudah pulang itu dari Nabi, aflaha in sedekah. Ya sudah, dia akan sebagai riwayat, gua dakhalal jannah, dia cukup masuk surga dengan itu. Itu menjadi bukti bahwa Islam yang 5 itu yang pokok. Nah kemudian Islam mewajibkan jihad saat kondisi negara misalnya melarang orang sholat itu beda. Kita wajib angkat senjata. Misalnya sebuah negara memutuskan orang nggak boleh sholat, orang nggak boleh melakukan aktivitas keislaman, itu baru Islam mewajibkan jihad. Itu karena sebuah man azlamu mimman man amada jidawo ayat karo fiyasmuhu wa ta'ala ya itu kita mengalami satu kondisi di mana masjid dihalang-halangi untuk dipakai tempat sholat. Nah itu sudah harus jihad. Jadi jelas urutannya, aturannya Islam itu tadi. Keinginan punya bupati Islam, gubernur Islam. Setelah kamu teliti ternyata itu keinginan mayoritas. Karena kita mayoritas saat kamu misalnya madun urip ning Thailand, serah kepengen di BM Islam, kok ngani ngono. Urip ning Amerika, orang Arab kepengen di presiden Islam kok ngani ngono. Kepinginnya mau salah. Itu bukti bahwa keinginan yang aneh-aneh itu bawaan psikologi, paham ya? Bawaan apa? Paham ya? Bawaan psikologi sebagai mayoritas. Jadi sama kudu iso mikir mana kebawaan Islam sebagai syariat, mana bawaan psikologi sebagai kita manusia. Paham ya? Makanya harus tegas, aturannya tegas. Ya karena itu tadi 3 agama ini ternyata punya pertalian yang kuat. Kemudian dibelokkan oleh simbol-simbol. Paham? Mengelola wa isqala ummatun minhum. Wa itu atun din atapno ala itu ngatas itu gawe jroning ilah. Wa isqala. Ini mungkin penting ini kaitannya dengan MUI, BSP ini. Jadi mungkin ayat ini pas gue sitok MUI, sitok apa? Pas ini ayat ini. Jadi wong taruh kemungkaran ini kemungkinannya telur. Nggih, wong taruh kemungkaran kemungkinannya tahu. Kelompok pertama bergabung. Paham ya? Kelompok kedua niku yo ora melok, yo wani nglarang. Terus kelompok ketiga, hati wong itu biasanya ora melok, yo ora nglarang. Ora melok, melok. Ini mesti telur, mesti ra iso ora ya. Kelompok surusun mesti melok bergabung. Sing sulusun yo ora melok bergabung yo wani nglarang. Sing sepertiga terakhir ora melok, tapi yo ora loro.
Iftara qatil Korea akhlatan. Mesti dari kelompok telur. Wa in akun ala iskoblahu qalat ngucap sapa umatun sekelompok minum saking wong akeh 5 krana apa tasubbu walimatan halimana 5 krana apa tasubbu niki sodaya 5 krana apa tasubbu berburu sira walimalan krana apa tandha nyegah sira liman mari wong nek kang nyegah sapa man wa in qalat ummatun ini buatan penting tafsir Imam Suyuti karena orang boleh mentafsirkan sepihak ini boleh. Mungkin saat terusnya wonten keterangan khilaf. 5 krono apa tak ibu nangandani sapa sira kabeh kauman ing kaum. Wong sing karuan salah mbok kandhani lha apa? Wong Allahu ta'ala muhlikum bakal rusak ning kaum Allah azibum adzatan. Dadi itu bakal iso sapa apa adaban kelan siksa sadikan kabeh. Wong karuan wong nakal mbok kandhani. Sing ngandani ben pangeran dhewe, mbok delok kok disiksa pangeran. Jika mana FPI dikandani NU, apa bukan dani? Karuan wong salah apa kan? Tapi nanti aku bener sing ngandani, kok ngandani ben nuduh itu, ngono sampean protes. Berarti itu ngandani ben nuduh itu. Nak ngandani ora ngerasa salah. Dan nuduh yo mbok alam, iku masalah ngandani ora masalah nuduh. Kalau padha matur sapa sing gelem ngandani, mau idzatuna utawi nasihat kita iku madzirotan iku krana gawe napa? Persabden gaya alasan itu hal yang dari khobar yang dimakna hal. Nah tabiru itidar kita pihak lama itu. Ilah di kemarin pengiran sirokat. Li alam sabat supaya jenis bahasa kita ilah taksirin maring pepeko fitar nahi ing dalam ninggal nahi mungkar. Wala alam sumuna dewa ngake ya takuna de takwa sapa ngake aseda ing terju. Fala mana tu mongko semangsane padha lali sapa ngake taruh kudu kece ninggal sapa ngake mang perkara sepiro kang deneling sapa ngake widu dikse deneling sapa ngake di iklan. Falam yarji mongko ora gelem bali sapa ngake anjena mongko nyelapno sapa. Aladina ing ngake anjona kang padha nglarang sapa aladina anisu saking kaelian. Wa qadnalan ngalak kita aladina ing ngake tulamu kang padha dolim sapa aladina bil tidak kelawan. Ngani ngoyo diada ben lan siksa ka isin kang bangker sadidin. Dimas perkara kanu kang ana sapa ngakeh. Iku yak suku nafasik sapa ngakeh. Salama atau mongko semangsane sombong sapa ngakeh takabur sing sombong sapa ngakeh antar himat saking ninggal perkara. Nuhu kang den cegah apa mak saking nuhu kang den cegah sapa ngakeh an saking mak. Kula mongko matur ing seneng marang ngakeh kuno ana sira kabeh kira datan iku kira iku kaya kethek atau kethek. Terserah sampean manan. Khosina kang ina kabeh so irina sira kabeh. Nah Imam Mujahid ini kalau cerita ilmu ini tulis Imam Mujahid itu murid Ibnu Abbas. Itu beliau itu termasuk orang yang nggak percaya kalau Allah pernah masku. Jika semua ayat yang tentang masku itu ditasbih. Lagi. Misalnya kasusnya ini wajah alamin humul kirodata wal khonazira wa abadat atau kayak ini kunu kirodatan khosi. Allah tidak punya sejarah benar-benar melakukan masuk. Kalau Yahudi disulap jadi ketek. Ya ora tahu ana sejarah benar-benar wong sing melanggar disulap jadi ketek, jadi celeng, jadi apa. Itu semuanya bentuk tasbih. Dalam bahasa Arab disebut apa? Tasbih. Itu wong Jawa, ana wong akal banget. Oh, asu. Lagi kan ya asu tenan. Kalau orang bedik banget cara Jawa lah celeng. Orang menika celeng redaksine langsung apa? Celeng. Tapi maksudnya kan koyok celeng, cuma koyok itu dibu. Itu cara Imam Mujahid. Kadang Imam Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Sebagian ulama darani bahwa kejadian itu pernah nyata. Artinya ada sekelompok orang yang karena melanggar kepatut jadi ketek, jadi celeng. Itu pun ngendikane Nabi teng hadis sahih itu hanya bertahan 3 hari. Allah tidak punya tradisi ketika orang dimasuk kemudian punya keturunan. Ya. Allah tidak punya sunnah orang yang dimakruh dirubah bentuknya kemudian punya apa? Keturunan. Ini tentang hadis sahih. Ya karena dalam teori Islam kullu mauludin yuladun apa? Alal fitra. Orang pasti suci. Kalau dia punya keturunan kan tak kayak anaknya, orang berdosa kok melok nanggung. Kalau global ini, sehingga ayat-ayat kayak ini itu sampai tidak usah berpikiran ada periode di mana wong jadi ketek. Apa Darwin akhirnya turunannya terus jadi manusia ini lewat evolusi.
Darwin lucu. Nah evolusi sukses, saya itu serama ketek, mungkin evolusi kabeh. Ketek itu pakai berarti evolusinya rata sukses. Mestinya tambah suwi tambah sukses. Nyatanya saya itu ketek pirang. Alasannya itu keteknya enggak jenis yang sekarang, jenis yang mirip manusia. Nah ini rakyat ketek manusia itu kok repot, sebenarnya kok repot. Nah jenisnya mirip manusia, rakyat ketek manusia. Ini kok repot, teori kok bulat karu-karuan. Kuno, lalu dieling. Daerah Genggulau, daerah fanatik Islam. Gurunya percaya teori Darwin. Orang siswa ini kan siswa daerah santri. Apa kalian percaya teori Darwin? Percaya Bu, ikut saja turunan ketek kita enggak. Gurunya terus kapok. Mereka, ya kita enggak percaya tentang turunannya orang. Ibu yang percaya saja turunannya apa? Udah, tua kok percaya teori Darwin. Ya ibu saja yang percaya itu turunannya apa? Saya kita keturunannya menu. Payah. Kuno nanti rakabe kira datang dari ketek, khotiin akan turun rakabe. Nah, mana ini kan oleh kayak ketek atau ketek. Yang jelas kali Imam Mujahid itu tidak percaya itu, karena Allah tidak punya tradisi maksud. Sohirina alihina kabe pakanu gamang kono sopong akeh ini, itu jadi ketek. Sampai percaya nama maksud, tak pikir rakyat mau kita pakai. Sering gak film susah. Belum sering didebat santri-santri. Tapi Allah kan kuasa, Gus. Dadekno wong disulap dadi ketek, dadi jeleng. Ya nek kuasane kuasa. Tapi kowe percaya iku apa krana saking sinau kitab, apa krana seneng ndelok film? Susana. Kita ini kadang kan campur aduk. Jadi percayaane ora krana ilmiah, sering ndelok film, nang niku sering. Misalnya sering ndelok film Mak Lampir, ndelok film Susana. Akhirnya nganggep wong kesulap-sulap kan dia. Jangan-jangan percaya kita itu karena keseringan kejejali film-film itu. Padha ke bayangno setan itu terus koyo niku mergo sering delok karikatur tapi delok novel. Ya kan sama seperti bayangno Kali Jogo nganggo ngono iku. Sebelum jadi misbar ning film. Siapa yang jamin nak Kali Jogo macake ngene? Lah ini kita ilmu kita kan campur aduk. Film itu yang mubalek ilmu mubalek itu yang tidak akurat kok ilmu cocok itu yang kan repot. Sebetulnya jauh sebelum itu Imam Mujahid sudah berpandangan Allah tidak punya sunnah memaksu sampai begitu tidak punya sunnah. Paham ya? Ya tetap hatinya saja yang kayak kira jadi tasbih semua. Paham ya tasbih semua. Jadi misalnya ya kayak orang Jawa kalau kalkulasi kan asu itu maksudnya orang itu kayak asu celeng ya maksudnya kayak ya kok kena mantel kucing itu menuso ora menuso. Ya kawan kucing menuso tidak. Kuwi menuso ta ora? Menuso. Ora menuso kan setan dan sebagainya. Nah itu kan bukti emosi saja, ungkapan apa? Emosi. Dan itu yang diikuti Imam Mujahid. Nah, ada ulama yang mengatakan, kalaupun ada ulama yang mengatakan ada masfu itu tidak bertahan 3 hari dan pasti tidak punya turun. Dan hanya bertahan 3 hari dan tidak punya apa? Tuh. Kalaupun ada ulama yang mempercayai ada masfu, yang percaya ono wong namun berjalan itu 3 hari dan tidak punya keturunan. Karena dalam Islam adalah kulu mauludin yuladina ala fitra, anaknya langsung suci. Jadi kalau punya turunan nanti efeknya kan anaknya tidak suci. Paham ya? Jadi sama nama ini terserah nih kuno kira datang kos ini soalin bersih apa? Pakan kamu kono sopong akeh hari guru kok kira. Wah ada utawi iku tafsirun iku tafsir 5 bareng perkara kegawang sedurunge. Sekolah dawuh sapa Ibnu Abbas. Ma adri ora ngerti sapa ingsun, ma ing perkara paala kang lampahi sapa Allah bilakir sapa Islam kelompok asta kita ingkang menang. Jadi kan ada 3 kelompok, yang satu ikut bergabung kemaksiatan, yang satu tidak dan berani melarang, yang satu tidak ikut bergabung juga tidak berani melarang. Namanya al-firqah atau kita yang diam, tidak ngambil sikap. Ibu Ibnu Abbas ngendikannya aku ora ngerti. Kelompok yang itu diapakan oleh Allah saya tidak tahu, kata Ibnu Abbas. Qala dawuh sapa Ikrimah Imam Ikrimah. Lam tuhlak ora den rusak sapa firqah. Lian karena sak temne firqah ku kari hatiku gedeng sapa firqah main perkara kalu kang lakoni sapa wong sing salah-salah ku umat. Nah iki terus dari syariat kanjeng Nabi.
Makanya ini dadi syariat. Kowe nek ora iso nglarang, ning ati kudu tertanam kebencian. Ya, kalau tidak bisa melarang, di hati kita harus tertanam kebencian. Misalnya kowe roh, mari kadang santri malah repot. Kowe misalnya roh WTS, maca krono wae. Iku nak rawani nglarai, nduk kowe aja dino. Nak rawani nglarai ngono kudu benci. Udah masuk. Iku apa to? Lho tenan iki agama digetulaken. Nak ora wani nglarang, kudu ana keben. Iya, lha kan yo ora nglarang, yo ora ben. Wah, gratis iki. Iku kok ya Gusti, dino ora wani mergo kegede. Tapi delok seneng, mergo ora nganti gede. Iku mirip wong Yahudi. Dino ora gelem, tapi ora delok ya enak. Itu Yahudi, nak mateni gede, tapi ora iso Yusuf eman. Jadi akhirnya ya ora mateni, tapi tetep nyek. Paham lho, nak boten wani loro, syaratnya kudu boten gede. Itu napa? Gede. Mergo li annaha karihat maka. Ini soal dawuh Nabi napa marro amin kemungkaran falu wiru napa? Iya fa ilam dilirin fa ilam yastati fa bilita ni fa ilam yastati fa bikol di wadai ke atasul. Jadi terakhir kalau tidak bisa merubah pakai kekuasaan ya nasihat pakai lisan. Kalau itu tidak fabikol di bahwa hati kita benci. Betul, gede tontonan ya betul. Nah itu harus benci. Nantinya kadang orang, kadang santri tidak diskusi kok penak ya. Kalau ibu dosa, ini dia nabo dosa. Mestinya orang ngomong butuh benci. Lianah karihat nabo mahal. Langsung lah. Orang dan rusak sopo firqah, ya anak akuran santen ning firqah kari satu gedeng ing firqah mak ing perkara falu tukang padha ngakoni sapa wong akeh sing salah iku mah. Wa qala lan ucap sapa firqah lima ta'ibuna. Lima krana apa ta'ibuna nasihat sira kabeh. Lah niki dadi pahami tiyang NU. Dadi iki kula terangno. Ulama-ulama NU, ulama-ulama kita, ulama pesantren itu rata-rata berpandangan kemungkaran sudah jadi mentalnya seseorang itu kita sudah tidak wajib lagi mungkar. Kalau kalian ngalih, kemungkaran yang sudah menjadi mental seseorang kita tidak wajib lagi mungkar. Meskipun tetap ada usaha-usaha itu dihilangkan. Ya, misalnya lewat perda bahwa prostitusi itu larangan negara, lewat apa lah kayak dulu di Jakarta. Kiai Jakarta lewat Sutioso usul supaya Keramat Tungkak yang dulu sentral prostitusi sekarang menjadi Islamic Center Keramat Tungkak. Karena nak gue secara ilmu hakikat itu bodoh. Misalnya Keramat Tungkak sebagai pusat prostitusi dibongkar oleh era Sutioso, kemudian menjadi Islamic Center. Kalau tempatnya saja yang hilang, kemudian mereka yang menyebar, malah berundi. Mungkin yang hilang hanya tempatnya. Kalau mentalnya mati, taruh saja di situ dihuni 5.000 WTS. Ya kalau bubar terus mulai jadi orang apik rapopo, nak malah menyebar di mana? Nah, makanya cara Alisa bikin dulu itu sentralisasi prostitusi justru harus dikasih tempat biar gak kemana. Tapi kan gak mungkin negara kok gawe fasilitas prostitusi. Karena dibongkar malah kemana? Nah. Repot kan bukti kezaliman banyak repot. Kayak preman dibuat yang terminal malam di desa-desa. Sing ora nang terminal iki ganti ning budi. Desa. Banyak repot. Makanya ahli sunnah berpendapat kemungkaran sudah menjadi mental. Kita ini hanya wajib usaha. Tapi tidak wajib melakukan nahi yang verbal. Kejono. Makanya jadi mental secara ilmu hakikat sama, enggak ada di sini, ada di sana. Iku wong buat peceran. Peceran iki mesti ana. Tepakan ora ning omahmu mergo salurno. Tapi saiki ana ning kali kono mergo salur terus sungai yang lah. Cuma di rumah kamu enggak ada karena kamu buang kan. Tapi bukan berarti itu hilang ning dia tetap ana, ganti tempat mana tuh. Gitu. Jangan kira PNS buat kotoran hilang, mau orang ngomong. Paham? Jangan-jangan tempat prostitusi dibongkar, mau orang yang ngono. Ganti di tempat ini. Paham? Ya memang harus dilarang, sudah kita sepakat dilarang. Tapi masalahnya dilarang itu inginnya agama kan dilarang dengan arti tobat mari. Paham? Inginnya agama kan dilarang terus orangnya tobat terus orang kamu dilarang tempatnya bubar, uangnya tetap begitu.
Sebab itu ada firqah, ya, ada satu kelompok zaman dulu itu yang kalau melihat kemungkaran itu tidak ngambil sikap. Jadi al-firqah as-sakitah, tidak ngambil apa? Kan cara kula bolak-balik fatwa. Dalam hal ini saya yakin benar. Yang penting orang-orang soleh itu punya keberanian membuat sarana-sarana kesalehan. Misalnya kok sampean juga, terus gaya masjid ning pinggir prostitusi kan kota gede, pinggir nggon maksiat, punya kayak masjid kota gede. Cukup gede, sing apik, sing lengkap. Paling tidak itu kan mesti bener kan mesti mlebu swarga. Mambana masjidan mesti mlebu swarga, bana betan apa betan. Lah kok sakit gitu? Mestinya ada. Misalnya masjid mesti Jakarta sholat ning masjid. Nah, sing nganggo prostitusi, lah ya ning masjid pas eling apik, engko nak pas dino ora ning kono, pas ora pas eling apik. Ini kayak metu apik tok. Jadi di masjid pinggire kompleks. Bardino sholat meneh, bardino sholat. Yang penting pas yang masjid itu kan pas apa? Orang pas nopo? Dino. Jadi intinya dunia kan tetap tinggal apa terus. Mana aku tahu kita kok ini ya. Kalau jinak sebuti, wonten tiang nakal tapi sowan dia kan dikata tiang nakal tinggi kesuanan nopo? Dia. Cara aku kiai ini tetap benar. Pas sowan apa sampai? Gak kecuali soalnya ngajak kiai nakal lagi kali-kali selingkuh. Pas sowan kan pas niat. Ya pas api ya. Nah kok aku mas meneh ora urusan kiai ini. Ben tetap sowan. Itu tidak apa-apa. Makanya yang penting itu ada keberanian orang-orang soleh bikin sarana-sarana kesalehan. Karena kalau tidak nanti kebalik di kota-kota itu sarana kemungkaran ada. Misalnya orang ingin zina ada tempat prostitusi, ingin nyabu ada tempatnya, ingin diskotik ada tempatnya. Sementara pas HP soleh rano tempat. Makanya wajib bagi orang Islam kaya itu bikin sarana umum yang banyak. Karena nanti itu begitu. Nanti kayak di Indonesia mesti kejadiannya begitu. Karena kita ada negara Islam. Apa nakal misalnya di diskotik, apa nyabu atau tempatnya nyabu, apa opoe itu. Jebule pas HP soleh boleh masjid kange. Lu kula nganti sak niki, alasan saya itu sering Fatihah ya Allah. Saya Fatihah ini saya hadiahkan sama siapa saja yang bikin sarana masjid di jalan-jalan sama. Karena itu tadi ning gone kota itu wong luwih fasih. Kok nak ning desa, wong wis kena dinasti di sekolong yo ora ikhlas. Jadi mulai tak contohnya di kota, itu masjid tidak nawang akeh. Yang di sana juga apa ibadah tapi riskan. Ke depan apa? Masjid yang di sana pulau ini tinggal bangga pulau. Saya termasuk susu pertama yang Mu'tazilah gak gelem melok-melok. Mereka generasi sekno masjid dibangun mbahku tapi kanggo ngagek ben sebagian putune ra melok. Ben balik ning umum masjid. Mereka nak gelem terus yo kena dinasti terus. Lalu ragilem ben wong liya mlebu. Nanti ya ndak apa-apa, artinya silang ana sing kok keluarga, ana sing sama wong liya. Itu penting untuk menjaga keikhlasan. Kalau ndak ya akan jadi dinasti. Nanti kalau cara sugen seneng gawe masjid ning kota. Di kota itu keunggulannya kalau sudah masjid diserahkan itu milik yayasan atau milik takmir situ. Sumbangun iso Islam mu'alaf, iso wong abangan tobat, iso sobat. Nek ning desa ora. Tinggal mbahku, bapakku, waduh. Orang nyindir gitu, biasa. Ini hukum, orang sindir-sindiran. Lu pulau ngalami, mas. Pulau ngalami tentang kampung pulau, bingung. Masjid di kampung pulau, itu namanya nggak namanya mbah pulau. Tapi yang era butuh-butuh ini kata nggak ikut, sebagian ikut. Sehingga masyarakat yang merasa memiliki. Kalau nak kafir butuh, nanti masyarakat tidak merasa apa. Emang resikonya balik nak khutbah pamit sih. Wah Gus nak kalau khutbah jenengan tengguri wah keluar utusan wes lah khutbah pelan-pelan nang wes nak kowe kuatir utusan mergo makmume aku ora khutbah cepet karo ini. Karo dina bengkek barang apa. Ya kan bisa diakali. Paham ya, ini dilatih. Jadi ketika kemaksiatan sudah jadi mental, sebetulnya yang hilang itu hanya tempatnya, orangnya mati. Sebab itu kita sebagai orang soleh berkompetisi gimana sarana kebaikan juga banyak. Sehingga pas nakal ada tempatnya, tapi pas soleh ya ada tempatnya. Jadi sampai sebagian kota berbalik, pas maksiat sarana ini warga. Pas sampai soleh rantuk sarana. Nanti kalau ada guru ini gak seneng, kalau masjid ditutup bareng rasanya. Alasannya, dari diskotik pasti kerjam, banyak masjidnya jam tolong tutup. Hebat repot, misalnya uang mau jam tolong pengen sholat, jam sholat kepengen. Artinya jam sholat tempat maksiat dibuka, tempat tobat itu. Ya lucu dong, tempat maksiatnya 24.
Masjid jam 8. Nah, misalnya wong lunga jam 10 kepengin sholat. Daripada masjid tutup cari yang enggak tutup. Enggak tutup tempat mati. Ora oleh dene ini. Lah soal alat-alat pater jam 9 wong kriminal itu. Ya ora daripada pater jam 9 itu ada jam sing murah selesai. Kan maling rapati minat. Alasannya itu alasannya kalau nggak ditutup takut jam masjid nopo. Ini barang-barang sing sifatnya aksidental, sesuatu yang kejadian nggak terus kok. Jadi rujukan hukum itu tidak boleh. Itu kan temporer kejadian itu kan aksiden, kecelakaan yang tidak. Akhirnya ya enggak. Cara kula nak nyatiin masjid ya harus terbuka 24 jam. Cara kula misalnya tidak harus terbuka semua, yang penting ada terasnya atau apanya yang tetap bisa dipakai dari semua. Karena itu tadi tempat maksiat juga dikerja, tempat kesalahan malah cepet tuh. Malaikat yang bagian soleh ora pusing, piye gitu. Pada kali ibadah itu ora oleh dosa. Liana karena tak bener firqah karihat, syaratnya karihat. Karihat itu gedeng sapa firqah mak perkara falu kang lakoni sapa kelompok sing elek kuwi. Maka rati mata iku nailah. Warwalan ngriwayatna sapa hakim ahli Abbas dan Ibnu Abbas. Iki nunjukno nek ulama liyan iku kesatria. Nggih, ulama riyen kesatria. Ibnu Abbas tadi kan berpendapat yang beda dengan Ikrimah. Ketika dikonfirmasi dengan Ikrimah, anawi tak temne Ibnu Abbas iku roja iku merujuk pendapat Ibnu Abbas. Ilahi merujuk ning pendapat Ikrimah. Wa ajaba ulan jawab napa pendapat Ikrimah Ibnu Abbas. Di walhasil Ibnu Abbas akhirnya jadi model Kiai NU mengikuti pendapat Ikrimah. Boleh melakukan sebagai kelompok al-firqah asakita kalau boleh. Kalau kalian ngambil sikap diam terhadap kemungkaran yang sudah menjadi watak itu boleh. Ya memang kita terima kasih lah, misalnya sama FPI itu lah terima kasih. Memang mereka punya keberanian melawan kemungkaran, kita terima kasih. Dalam banyak hal kita terima kasih. Meskipun ya kadang metodenya kita tidak sependapat. Tapi bahwa kita boleh ngambil sikap sukut. Ibnu Abbas sendiri akhirnya mencabut pendapat bahwa sukut itu tidak boleh. Akhirnya beliau mengikuti pendapat Ikrimah bahwa sukut itu apa? Boleh. Sukut lisan ya, tapi kita punya ikhtiar untuk melawan. Beda loh, sukut lisan. Tidak harus bentuknya verbal nahi mungkar maksudnya. Tapi kita masih punya ikhtiar. Misalnya Partai Islam mengusahakan supaya ada perda anti narkoba, ada perda anti prostitusi. Itu namanya kan tidak sukut kan? Artinya ada aksi-aksi nyata untuk membungkam kemungkaran. Kalau secara kultural itu tadi, misalnya ono niklab mengkas-mengkis, pinggirnya ke masjid yang Mekah tertib. Akhirnya niklabnya bangkrut, masjidnya Joyo jadi walik. Niklabnya Mekah, musolanya yang mengkas. Itu yang repot karena itu. Niklabnya jalan terus, musolanya rubuh. Nah itu diwalik, niklab yang mengkas-mengkis, jadi masjid yang jika niklabnya bangkrut, masjidnya jalan. Jadi walik. Musolanya sepanjang, serana imamnya, diimami dewe, dikomati. Niklabnya deh. Ya, itu yang perkara. Paham ini? Jadi artinya sudah ada khilaf karena Ibnu Abbas akhirnya memakai pendapatnya Ikrimah bahwa boleh ngambil sikap sukut. Sukut lisan ya, jangan salah paham. Tetap kita punya ikhtiar untuk melawan kemungkaran. Anak saat temen Ibnu Abbas roja itu mencabut kepala Ibnu Abbas. Nyabut pendapatnya ilahi menuju pendapat Ikrimah. Maksudnya ngikuti Ikrimah. Wah, jaga ulang kawan pendapat Ikrimah. Walam dua